Ratusan pengunjuk rasa di Bima berhamburan setelah dibubarkan dengan water cannon oleh aparat. Sementara di Jakarta, 2 pekerja tewas terjebak dalam kebakaran. Ratusan demonstran ini berhamburan melarikan diri setelah aparat kepolisian membuarkan paksa unjuk rasa dengan tembakan water cannon dan gas air mata. Tak terima dibubarkan, pengunjuk rasa justru melempari aparat dengan batu. Diduga kericuhan pecah setelah salah satu pengunjuk rasa melempar batu ke arah aparat. Tak tinggal diam, pasukan gabungan Polri dan TNI pun dikerahkan untuk mengejar dan memukul mundur pendemo yang juga memblokade jalan negara lintas Bima Sumbawa. Inilah detik-detik saat petugas gabungan mengevakuasi seorang pekerja setelah terjebak dalam kebakaran gedung cyber Mampang, Jakarta. Petugas terpaksa mengevakuasi pekerja menggunakan tangga lantaran akses utama gedung sudah dipenuhi kepulan asap. Naas, 2 pekerja tersebut akhirnya meninggal dunia setelah terjebak dalam kebakaran. Diduga kebakaran berasal dari ruangan server data center di lantai 2. Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri menjalani sidang perdana kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang pembacaan dakwaan yang dijadwalkan mulai pukul 10 pagi tadi mundur menjadi pukul 12.30. Karena kedua terdakwa terlambat hadir, hakim pun menegur mereka. Dalam sidang yang digelar secara hybrid ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang saksi dari anggota kepolisian. Anggota DPR dari fraksi Nasdem, Hilary Brigita Lasut, meminta Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman mengirim anggota TNI untuk mengawalnya. Dalam suratnya, anggota DPR termuda itu meminta anggota TNI berusia muda dan masih lajang. Anggota DPR Komisi 1 Fraksi Nasdem, Hilary Brigita Lasut, menjadi perhatian karena mengirimkan surat telegram kepada Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman untuk meminta ajudan pengamanan dari TNI. Anggota DPR termuda itu mengakui bahwa ia meminta pengawalan TNI. Hal itu dijelaskan Brigita Lasut dalam unggahan Instastory Instagram miliknya. Menurutnya, sudah sejak lama ia mempertimbangkan untuk mendapat pengamanan dari TNI. Dalam surat yang dilayangkan Brigita ke Kepala Staf Angkatan Darat tertulis, TNI yang akan mengawal Brigita merupakan bintara muda dengan salah satu persyaratan, usia 24 hingga 27 tahun serta belum menikah. Bolehkah anggota DPR meminta ajudan perwira TNI dengan sejumlah persyaratan? Bolehkah anggota DPR meminta pengawalan dari TNI? Pertanyaan yang menarik. Kita langsung berbincang dengan peneliti Formavi, Lusius Karius. Bung Lusius, selamat malam. Selamat malam, Bung. Ya, terima kasih sudah bergabung ya di Ainus Prime. Bung, ini sebetulnya permintaan Brigita ini hal yang aneh atau tidak di DPR? Saya kira sih permintaannya saja sudah aneh gitu ya, apalagi di sana juga disebutkan dia sudah menyebutkan kriteria pengawal yang akan diberikan atau disediakan oleh TNI gitu ya, harus berusia muda, lajang dan lain sebagainya. Jadi semakin aneh aja gitu ya, sudah permintaan untuk dikawalnya aneh, persyaratan yang diberikan juga aneh gitu ya. Jadi buat saya sih ini baru pernah mendengar ada permintaan seperti ini dilakukan oleh anggota DPR, walaupun dalam prakteknya kita menemukan sesekali anggota DPR atas kebutuhan tertentu misalnya meminta pengawal dari kepolisian, tapi dari TNI saya belum pernah melihatnya gitu ya. Oke, tapi dalam jawabannya Kepala Staf TNI Angkatan Darat mengutip bahwa ada peraturan Panglima TNI tentang penyaluran prajurit TNI dan juga ada peraturan KSAD tentang penyaluran prajurit TNI AD. Seolah-olah dalam aturannya TNI sendiri tidak ada hambatan atau tidak ada halangan untuk memberikan ini. Ya, saya kira mungkin itu
peraturan internal TNI yang saya kira perlu diuji lagi, tapi saya khawatir bahwa ini bagian dari semacam kong-kali-kong antara Komisi 1, tempat di mana anggota DPR yang meminta pengawalan itu berada, dengan TNI yang merupakan mitra kerja mereka. Jadi saya kira sih harus ditelusuri lebih jauh apakah ini fasilitas yang diberikan oleh TNI atas permintaan dari mitra kerjanya di DPR gitu ya. Oke, fraksi Partai Nasdem berencana untuk menegur Hillary karena meminta pengawalan ini. Tapi kemudian Hillary menjawab tidak perlu ada laporan ke fraksi soal staf dan pengawalan. Apakah memang dalam aturan BURT pengawalan ini termasuk yang disediakan oleh DPR? Saya kira tidak, gitu ya. Tidak ada di aturan BURT terkait pengawalan anggota DPR oleh TNI, dan saya kira sudah benar apa yang dilakukan oleh fraksi Nasdem gitu ya, melihat ada perilaku anggotanya yang cenderung melanggar kode etik dan juga aturan yang ada di DPR. Saya kira sudah seharusnya Nasdem berinisiatif memanggil anggota fraksinya yang melakukan itu gitu ya. Oke. Hillary juga menjawab bahwa tidak pernah ada teman-temannya yang melaporkan pengawalan. Dia justru melaporkan karena ingin transparansi. Artinya sebenarnya Hillary mau bilang di DPR itu model pengawalan ini hal yang biasa. Apakah Bung Lusius melihat hal yang sama? Jadi ya, saya sekali dua kali melihat memang ada pengawalan yang yang diminta atau menemani anggota DPR gitu ya ke tempat tertentu gitu ya. Walaupun ketika ditanya misalnya itu untuk kepentingan tertentu, misalnya dia punya acara terus takut kejebak macet, dia minta kepolisian untuk mengawalnya gitu ya. Tapi kan ini kasuistik gitu untuk peristiwa-peristiwa tertentu yang memang menuntut adanya pengawalan itu. Tapi meminta pengawalan sebagai sebuah fasilitas, saya kira ini baru pernah saya dengar gitu ya dari Hillary ini gitu ya. Oke, kalau Poraider rasa-rasanya banyak yang melakukan karena bukan melekat kepada si anggota dewan itu. Tapi kalau yang diminta Hillary ini melekat kepada seluruh kegiatan sebagai anggota dewan ya? Iya, Poraider juga saya kira tidak ada aturannya itu melekat pada anggota DPR. Yang saya lihat itu dalam kondisi tertentu mereka meminta bantuan pengawalan karena misalnya tuntutan tugas yang harus dilakukan, misalnya menghadiri sebuah diskusi, takut kejebak macet, lalu minta Poraider dan lain sebagainya. Tapi sebagai fasilitas yang melekat, saya kira nggak ada aturannya di DPR kecuali untuk pimpinan gitu ya. Kalau yang untuk pimpinan itu diatur dengan peraturan Kapolri. Berarti itu hanya anggota Polri. Tidak pernah Bung Lusius melihat anggota TNI ikut mengawal pimpinan DPR. Betul, saya kira aneh juga ya, bahkan pejabat negara seperti menteri juga itu kan juga dikawal oleh kepolisian gitu ya. Permintaan kepada TNI, makanya saya katakan tadi Brigita ini anggota Komisi 1 dan TNI itu adalah mitra dari Komisi 1. Jadi perlu ditelusuri lebih jauh oleh fraksi Nasdem. Saya kira itu kemungkinan ini adalah bagian dari penyalahgunaan kewenangan Komisi 1 untuk meminta fasilitas dari TNI gitu ya. Oke. Untuk dikawal. Kasat dan Panglima itu termasuk mitra Komisi 1 ya? Betul. Apakah itu yang kemudian membuat Pak Kasat ini menjawab seolah-olah mau memberikan karena menjaga hubungan baik saja atau bagaimana, Bung? Saya khawatirnya di situ ada banyak sekali kan kerjasama atau perbincangan pembahasan terkait dengan misalnya anggaran, terkait dengan alutsista dan lain sebagainya yang melibatkan TNI dengan Komisi 1 yang membuat mereka kemudian punya hubungan kerja, dan konflik kepentingan sangat mungkin terjadi jika misalnya permintaan anggota DPR Komisi 1 untuk dikawal oleh TNI itu diberikan peluang oleh TNI gitu ya. Oke. Bung Lusius, ini ada Kang Saan Mustafa, sekretaris fraksi Nasdem yang ingin bergabung dengan kita. Oke. Halo Kang Saan. Oke, masih
belum berlanjut ini komunikasinya. Dalam penjelasannya, Hillary menyatakan bahwa ia perlu pengawalan TNI karena tugas-tugasnya sebagai anggota dewan tidak lepas dari ancaman karena ia kerap bersuara berbeda dengan orang-orang kuat. Sebetulnya dari sisi itu dia ingin bekerja dengan baik. Bagaimana Bung Lusius? Itu juga aneh gitu ya, anggota DPR kok merasa terancam gitu ya. Siapa gitu yang mengancam? Apakah pasti kan orang-orang kuat gitu ya, tapi tugas anggota DPR itu justru menyerap aspirasi dari tengah masyarakat, dari rakyatnya sendiri. Jadi mengherankan ketika kemudian ada ancaman seperti itu, apalagi saat anggota DPR misalnya bertugas di tengah konstituennya gitu ya. Oke, tapi sebetulnya bagi sudah masuk. Oke, Kang Saan sudah bergabung. Kang Saan? Oke. Kang Saan. Selamat malam Kang Saan. Kang Saan Mustafa, Sekretaris Fraksi Nasdem, akhirnya bisa bergabung dengan kita. Halo Kang Saan. Halo, ya. Kang. Masuk ya? Masuk Kang. Oke. Kang Saan, ada rencana fraksi Nasdem untuk menegur Hillary yang meminta pengawalan dari TNI. Bagaimana langkah selanjutnya? Kita udah bikin surat teguran ya untuk Hillary ya terkait dengan soal permohonan pengawalan dari TNI. Dan kita sudah kirim surat dan kita juga sudah meminta agar Ibu Hillary untuk mencabut kembali surat permohonan terkait dengan permintaan pengawalan dari TNI. Oke. Sebetulnya yang salah itu meminta pengawalannya atau meminta pengawalan TNI? Artinya kalau Polri sebetulnya tidak salah? Pengawalan di kayak anggota DPR kan tidak memperoleh pengawalan. Pengawalan kan pimpinan. Oke. Jadi kayak misalnya saya tidak punya privilege untuk mendapatkan pengawalan. Jadi ya nggak ada kalau pimpinan DPR, nah ini tuh ada pengawalan. Apalagi dari TNI ya. Peraturan juga yang boleh melakukan pengawalan itu kan lebih ke polisi ya, pengawalan, jadi bukan kepada TNI. Oke, dalam salah satu alasannya Kang, Hillary bilang bahwa dia ingin bekerja dengan baik menyuarakan aspirasi rakyat, tapi khawatir ada ancaman karena suka berbeda haluan dengan orang-orang kuat. Artinya sebetulnya untuk kebaikan partai bagus yang dilakukan Hillary ini. Enggak, menurut saya enggak lah. Itu kan kita jangan sampai juga dipahami nanti penyalahgunaan kewenangan ya dengan meminta pengawalan seakan-akan kita punya privilege dalam menyuarakan kepentingan rakyat. Dari DPR sebelum-sebelumnya sampai sekarang juga kan banyak yang lebih kritis. Toh mereka aman-aman saja. Nggak ada gitu ya anggota DPR yang menyampaikan kepentingan publik, kepentingan masyarakat, menyampaikan berbagai aspirasi terkait dengan berbagai hal itu mengalami membahayakan dirinya. Dulu banyak sekali ya bahkan bertentangan dengan pemerintah, bahkan banyak hal lah menurut saya hal-hal seperti ini tidak mungkin terjadi lah di Indonesia ya. Ketika kita menyampaikan ini terus ada ancaman bahkan pada hal-hal yang sifatnya fatal. Hillary mengatakan nggak pernah ada teman-teman yang melaporkan pengawalan, dia justru ingin transparansi. Ini seolah-olah menyiratkan bahwa teman-temannya Hillary di DPR itu banyak juga yang mendapat pengawalan. Kalau Kang Saan melihatnya memang ada pengawalan seperti itu? Ya, saya nggak paham ya. Kalaupun memang ada itu kan mungkin sifatnya pribadi ya. Tapi nggak ada, bukan tentara. Saya udah cek ya di teman-teman anggota-anggota DPR yang lain lah misalnya, khususnya yang ada di Komisi 1 ya, yang ada terkait dengan soal mitra kerja minta dikawal oleh mitra kerja gitu. Di
itu nggak ada juga. Oke. Kan, itu. Jadi apalagi TNI tugasnya bukan mengawal kan, yang melakukan pengawalan kan biasanya polisi. Oke. Presiden aja dulu kalau misalnya pilkada aja kan pengawalannya kan dari kepolisian. Ya, sejauh ini hanya akan ada teguran atau ada rotasi praksi karena komisi karena kedekatan dengan TNI yang disalahgunakan dalam tanda petik ini? Teguran sudah kita lakukan dan kita sudah meminta juga Bu Hillary untuk menarik surat permohonan pengawalannya. Oke. Nah, yang kedua soal rotasi itu kan biasa tiap di akhir masa sidang fraksi selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja para anggotanya. Oke. Dan rotasi itu hal yang biasa saja. Jadi ya kayak kemarin kita ada rotasi itu hal-hal yang biasa kita lakukan. Ini lebih kepada soal kinerja aja. Oke, baik. Kang Saan, Bung Lusius, terima kasih sudah bergabung di iNews Prime. Selamat malam. Selamat malam. Kontes waria berkedok acara Khatam Al-Quran dibubarkan polisi. Kami segera kembali.